Apakah boleh seorang mengatakan dirinya punya otoritas di ilmu Al-Quran, ilmu sejarah, dan ilmu bahasa Arab? Dia mengatakan bahwa Nabi SAW tidak pernah sholat tahiyatul masjid karena rumahnya itu adalah bagian dari masjid. Nah, itu tidak benar ya. Tidak benar. Yang tidak tahu otoritasnya kayak bagaimana sampai kelewatan. Masa Nabi SAW rumahnya di masjid? Ya dari mana dia tahu Nabi tidak pernah sholat tahiyatul masjid? Itu ngarang-ngarang saja. Jelas ya, mengatakan bahwa rumah Nabi bagian dari masjid itu batil. Dari sudut mana batilnya? Harusnya diketahui itu. Mutawatir dari Nabi bersabda, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara menjadikan kubur Nabi jadi masjid. Nabi dikubur di mana? Di rumahnya. Dikatakan rumah itu masjid, berarti Nabi melanggar. Na'udzubillah. Jelas ya? Terus sudut yang lain, orang tinggal di rumah, suami istri. Ada hal-hal yang dilakukan suami istri itu tidak boleh dilakukan di masjid. Dan itu disucikan Nabi SAW dari hal yang seperti itu. Kalau Nabi melihat ada dahak di masjid, di tembok, beliau bersihkan dengan jarinya yang mulia. Ya, sedemikian rupa beliau mengagungkan masjid. Maka tidak mungkin itu tidak masuk akal. Jelas ya? Karena itu jangan seorang berucap hal-hal yang sembarangan. Ya, sunnah Nabi itu kadang datang dari ucapannya, kadang datang dari perbuatannya. Jadi kalau tidak diketahui dari perbuatan Nabi beliau tidak sholat tahiyatul masjid, jangan dikatakan tidak ada. Mungkin Nabi melakukannya, kamu tidak tahu. Iya. Dan mungkin tadi dinukil oleh para sahabat, sebab sudah ada dari ucapan Nabi yang memperjelasnya. Di Sahih Al-Bukhari, Nabi SAW mengingatkan sahabat Sulaik Al-Ghatafani yang masuk pada saat Nabi khutbah Jumat, lalu dia duduk sebelum sholat sunnah 2 rakaat. Maka Nabi berkata, "Kum, fasalli rakaatain wa tajawwaz fihima." Kata Nabi, berdiri kamu, lakukan sholat 2 rakaat dan segerakan sholatnya. Maksudnya kalau khatib lagi khutbah, seorang masuk, dia jangan duduk, sholat dulu 2 rakaat tahiyatul masjid. Lalu dia peringkas sholatnya. Dan di dalam hadits riwayat Bukhari Muslim dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarka' raka'ataini." Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka jangan dia duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Iya. Baik. Karena itu tidak cocok ya seorang sembarang berbicara dalam hal-hal yang seperti ini. Ya. Dan juga nggak bagus membangga-banggakan. Otoritas itu apa artinya otoritas? Kayak berkuasa saja. Punya kekuasaan. Punya wewenang. Di bidang ilmu ulumul Quran misalnya. Atau di bidang ilmu bahasa Arab. Ya, di bidang ilmu sejarah. Saya nggak tahu sejarah apa ini. Ini sejarah dari kehidupan Nabi dipahami oleh orang-orang yang baru belajar. Ya, kok bisa luput dengan orang yang punya otoritas? Ya, ini tidak bagus ya. Karena itu jangan terlalu membanggakan diri. Ya, orang kadang punya kelebihan hal-hal yang baik. Cuma di masa ini, subhanallah, kadang titel-titel, gelar-gelar itu membuat orang buta. Ya, ada orang yang baru dapat S2, S3, seakan-akan dia anggap dirinya lebih daripada yang lainnya. Itu tidak benar. Ya, apalagi di masa belakangan ini gelar-gelar S1, S2, S3 itu banyak di antara manusia yang tidak menjadi ukuran keilmuan. Itu bukan ukuran ilmuwan. Itu selembar surat pernah menunjukkan dia pernah belajar, tapi bukan menunjukkan keilmuan. Keilmuan itu ditunjukkan oleh apa yang diucapkan, apa yang dia pahami dari dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Maka gelar-gelar yang terlalu besar untuk menakut-nakuti, membuat seram seakan-akan dia paham segala sesuatu, itu kadang menjadi tidak bagus.
Seperti yang dikatakan oleh seorang penyair, alqabu mamlakatin fi ghairi mawdi'iha kal hirri yahki intifaqan saunat al-asadi. Gelar-gelar kerajaan tapi diletakkan bukan pada tempatnya, itu bagikan kucing yang mengeong untuk menggertak harimau. Ya. Jadi hal-hal yang seperti itu kurang bagus. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Apalagi masalah-masalah seperti ini, siapa yang mendahulunya berucap bahwa Nabi tidak pernah sholat tahiyatul masjid selama dia hidup. Ya, ini kalimat-kalimat tidak bagus ya. Jangan bawa perkara-perkara yang tidak ada, yang mendahului kita dalam mengucapkan hal itu. Jadi kalau orang ada komitmen dalam ilmu itu ada rujukan-rujukannya, diambil dari hadits, dari Al-Quran misalnya, atau diambil dari sudut pendalilan di bahasa Arab, di ilmu fikih, ada dari athar para as-salaf, ada kaidah-kaidah pendalilan. Tapi kalau dia berucap, tidak ada seorang ulama pun yang mendahuluinya, maka itu adalah hal yang aneh bin ajaib. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.